Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Sari Nur Salsabila dari kelas 1D Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 3320223992. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana proses mekanisme pencernaan pada manusia. Sebelum masuk pada proses mekanisme pencernaan pada manusia, kita perlu mengetahui dulu itu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan diproses melalui proses pencernaan yang nantinya akan mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Perlu kita ketahui juga bahwa proses pencernaan manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semulanya kasar akan dirubah menjadi halus berkat bantuan gigi dan enzim yang terdapat di dalam mulut. Nah, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan dan selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Karena jika zat yang tidak diperlukan oleh tubuh itu menumpuk di dalam tubuh, maka akan menyebabkan racun bagi tubuh kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses bagaimana mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini adalah gambar dari anatomi sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama adalah makanan akan masuk melewati rongga mulut. Nah, mulut ini fungsinya adalah jalan masuknya makanan dan sebagai pengecap rasa. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi dan mulut yang nantinya akan mendukung dalam proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian di dalam mulut ini juga terdapat kelenjar saliva yang fungsinya adalah menghasilkan air liur untuk melumasi mulut agar tetap lembab. Dan juga nanti akan di kelenjar saliva ini juga akan menghasilkan enzim amilase atau enzim vitalin. Nah, kemudian setelah makanan itu melewati rongga mulut, kemudian makanan akan masuk melewati rongga faring. Nah, faring ini fungsinya adalah mendorong makanan saat proses menelan yang terjadi pada mulut tadi. Nah, kemudian faring ini juga akan menghubungkan antara rongga mulut dan esofagus. Jadi faring ini nanti akan menghubungkan antara rongga mulut dan esofagus. Kemudian setelah makanan melewati rongga faring, kemudian makanan akan masuk ke dalam esofagus. Esofagus ini berbentuk seperti tabung kecil yang ukurannya kurang lebih 20 cm. Jadi rongga esofagus ini nanti akan menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung. Nah, di dalam esofagus ini juga nanti makanan akan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan itu masuk ke dalam lambung. Nah, setelah dari esofagus, makanan akan masuk menuju ke lambung. Ini lambung yang terletak di dalam rongga perut kiri atas. Nah, dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang nantinya akan meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung yang nantinya mengandung 3 enzim, yaitu ada pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, kemudian setelah makanan itu dicerna di dalam lambung, kemudian makanan akan menuju ke usus halus. Ini usus halus. Usus halus ini fungsinya adalah menyerap karbohidrat, protein, lemak dalam mencerna dan mengabsorpsi makanan. Kemudian di dalam usus halus ini terdapat cairan khusus yang nantinya akan membantu dalam penyempurnaan makanan. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, usus 12 jari atau duodenum berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Nah, getah pankreas ini fungsinya adalah membuat cairan yang disebut dengan enzim. Nah, enzim dari getah pankreas itu terdiri dari 3 enzim. Nah, 3 enzim ini adalah enzim amilase yang berfungsi mengubah amilium menjadi glukosa, ada enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase yang fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Sedangkan pada getah empedu ini fungsinya adalah menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Nah, setelah
makanan itu diproses di dalam usus halus, kemudian kan itu ada sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan ini kemudian dicerna di dalam usus besar yang fungsinya menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus tadi. Nah, jadi di dalam usus besar ini terdapat bakteri yang nantinya akan berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan, yaitu ada bakteri E. coli. Itu bakteri yang fungsinya adalah untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Dari proses pembusukan sisa makanan tadi akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan dari anus dalam bentuk feses. Nah, di sini ada organ rektum. Ini ada organ rektum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Nah, ketika rektum ini terisi penuh oleh feses, maka syaraf akan mengirimkan respon ke otak yang akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Dan terakhir yaitu ada anus. Anus adalah lubang terakhir tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana proses mekanisme pencernaan pada manusia itu berlangsung. Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa sistem pencernaan manusia merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, hati, lambung, pankreas, kantung empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan anus untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sekian pembahasan video dari saya tentang bagaimana proses mekanisme pencernaan manusia itu berlangsung. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.